Dental Association, penyakit karies sendiri, ya penyakit yang paling sering muncul dalam konservasi adalah penyakit yang kronis yang apabila tidak dilakukan perawatan, ya dia akan menyebabkan terus-terus berkembang hingga menyebabkan terjadinya gigi yang rusak. Nah, penyakit karies ini dia merupakan penyakit yang multifaktorial. Jadi dalam bentuknya dia akan melibatkan faktor resiko yang kompleks dan juga ada faktor protektifnya nih. Nah, untuk faktor protektifnya sendiri itu bisa berupa fluoride, kemudian dari OHIS yang baik, gitu ya. Sedangkan dari faktor-faktor yang menyebabkan keparahannya bisa disebabkan oleh kebiasaan personalnya juga, kemudian biologi, kemudian kebiasaan dari pasien itu sendiri, dan juga faktor dari lingkungan. Ya, next. Pertama kali yang perlu kita lakukan yaitu kita melakukan pemeriksaan lengkap terlebih dahulu, ya dimulai dari anamnesis. Anamnesis ini terdiri dari apa aja sih? Yang pertama dari data diri pasien, ya baik itu dari nama, usia, jenis kelamin, kemudian pekerjaan. Kemudian masuk ke selanjutnya ke keluhan utamanya. Ya, keluhan utama itu kita bisa singkat menjadi old card, ya singkatannya gitu. Old card, OLD-CART, ya yang bagian paling depan itu ya. Oh, itu mulai onset ya, onset atau kapan mulai terjadinya, sejak kapan ya, kemudian lokasi. Lokasinya apakah hanya di satu tempat ataukah dia menjalar ke beberapa tempat ya. Kemudian tanyakan juga durasinya. Sakitnya berapa lama? Apakah hanya beberapa detik hilang atau beberapa menit hilang atau berjam-jam atau dia menetap sampai berminggu-minggu ya. Kemudian lihat karakteristiknya. Karakteristik sakitnya seperti apa? Apakah tajam, ya? Apakah spontan tiba-tiba muncul, atau dia sakitnya sampai nyut-nyutan, pasiennya sampai tidak bisa tidur, ya? Kemudian tanyakan relief. Apakah yang meredakan rasa sakit pasien tersebut? Apakah dia meredakan atau meringankan, gitu ya? Next, treatment. Treatment itu sudah dirawat apa saja pasiennya, apakah sudah diberikan obat ataukah sudah ke dokter gigi. Sorry, sebelumnya tadi ada aggravating. Aggravating itu yang memperparah ya. Memperparah maksudnya misalnya pasiennya kalau gigit makin sakit gitu ya, atau kalau misalnya tertidur berbaring makin sakit gitu ya. Next, riwayat medis dan riwayat dental. Oke, riwayat medis sendiri ini bisa back dulu. Riwayat medis ini bisa dilihat dari pasiennya pernah dirawat kah gitu ya, atau pernah lagi ke dalam keadaan sakit kah, sedang ada keadaan demam gitu ya. Kemudian riwayat dental, tanyakan pasiennya terakhir ke dokter gigi kapan. Kemudian sebelumnya pernah ada sakit-sakit seperti ini atau tidak gitu ya. Next. Oke. Kemudian pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ekstraoral kita periksa dulu dengan cara visual ya. Kita lihat dulu nih secara visual ada pembengkakan atau tidak ya. Biasanya kalau misalnya ada pembengkakan dia akan terlihat di bagian ekstraoral. Kalau pembengkakannya memang sudah besar ya, biasanya terlihat di bagian sini nih. Kalau untuk rahang atas di rahang bawah di bagian submandibula atau submental. Kemudian kalau sudah ada pembengkakan bisa terlihat, kita palpasi itu pembengkakannya ya, fluktuasikah atau tidak. Ini dari ekstraoral ya. Kemudian setelah kita sudah periksa, kita cek juga kelenjar getah beningnya. Kelenjar getah bening yang paling sering diperiksa yang pertama ada submental di bagian sini, kemudian submandibula di bagian belakang, dan cervical. Jadi pasiennya diinstruksikan untuk menengok ke sisi kanan atau ke sisi kiri ya. Kita periksa bagian cervicalnya sebelah sini. Nah, kalau misalnya sudah kita periksa, kita rasakan nih dia terabanya gimana? Apakah lunak? Ya, kalau lunak, terus pasiennya ketika kita raba ada rasa nyeri, berarti yang terjadi adalah infeksi akut. Ya, kemudian kalau misalnya kita raba terus terasanya keras dan pasien itu merasa nyeri, berarti yang terjadi adalah infeksi kronis. Ya, kemudian kalau misalnya teraba terus pasien teraba keras tapi pasiennya tidak terasa nyeri, berarti ada keganasan. Nah, yang normal seharusnya terjadi adalah pasiennya tidak teraba ya, tidak kelenjar getah beningnya atau teraba lunak dan dia pasiennya tidak ada rasa apapun gitu ya, tidak disertai nyeri apapun. Itu berarti normal atau tidak ada kelainan. Next. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan intraoral itu jangan langsung ke giginya dulu ya, kita cek dulu di bagian jaringan lunaknya, mukosa gingivanya. Ada nggak odem ya, ada hiperemi atau tidak. Kemudian ada
fistula atau tidak. Selanjutnya kita lihat giginya. Giginya apakah ada dengan satu jari. Kemudian lakukan bite test. Jadi sebelum kita perkusi, sebisa mungkin kita bite test dulu. Bite test itu gimana sih caranya? Pasiennya diinstruksikan untuk menggigit tusuk gigi, atau bisa juga menggigit gagang dari kaca mulut kalian, perlahan-lahan sampai oklusi ya, sampai pasiennya gigit keras. Nah, ini untuk melihat kelainan periapikal. Jadi kalau misalnya kita langsung perkusi, pasiennya dalam keadaan sakit banget, kita perkusi kencang, ya pasiennya bisa loncat. Ya makanya kita coba dulu dengan bite test ini. Kemudian baru setelah bite test kita lanjutkan dengan tes perkusi. Ya, tes perkusi itu bisa dibantu dengan tadi ya ujung kaca mulut di bagian insisal dan di bagian oklusal. Jadi kita ketuknya paralel terhadap sumbu gigi. Ya, ini dilakukan pada gigi yang kita curigai dan juga pada gigi, dan untuk membandingkan gigi yang memang ada kelainan periapikalnya. Ya. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Palpasi kita lakukan dengan tekanan ringan pada mukosa yang kita curigai ya, di daerah apeks gigi yang kita curigai, dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Ini untuk melihat apakah ada krepitasi atau juga untuk melihat apakah ada kerusakan tulang. Ya, next. Oke, selanjutnya kita lakukan tes vitalitas. Tes vitalitas ini macam-macam ya teman-teman ya. Ada tes vitalitas termal, tes elektrik, tes sondasi, tes kavitas, tes visual, dan tes anestesi. Tes vitalitas ini tidak perlu kalian lakukan semuanya, ya cukup satu aja boleh atau kombinasi satu dan dua, gitu ya. Jadi tidak perlu kalian lakukan semua. Kalau misalnya sudah cukup dengan satu atau dua tes vitalitas, tidak perlu dilakukan semuanya. Tes vitalitas yang pertama, tes termal yang paling sering digunakan ya teman-teman ya. Tes termal itu dibagi menjadi dua. Ada tes termal panas, ada tes termal dingin. Bedanya gimana? Kalau yang tes panas itu kita pakainya guta perca dipanaskan atau bisa juga dengan semprotan air hangat. Tapi yang paling sering digunakan adalah guta perca panas ya. Jadi guta percanya kalian tapi tidak boleh sampai meleleh ya teman-teman ya. Hanya sampai panas aja. Kemudian kita tempelkan di bagian fasial gigi, biasanya pada sepertiga tengah bukal. Jadi ada jurnal nih teman-teman yang bilang kalau bisa ditempelkan di sepertiga tengah bukal, keep in mind ya, ada yang bilang di sepertiga tengah bukal, ada juga yang bilang di sepertiga cervical bukal. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling dekat ke kamar pulpa adalah di sepertiga cervical. Tetapi ketika kita melakukan tes vitalitasnya pada sepertiga cervical, kemungkinan untuk bias itu lebih besar. Ya, bias maksudnya mengenai ke gusi ya teman-teman ya. Jadi tidak disarankan sebenarnya. Jadi kita cari aman, disarankannya ke sepertiga tengah bukal gitu ya. Nah, kalian tempelkan di bagian sepertiga tengah bukal itu dengan catatan sepertiga tengah bukalnya telah dilapisi vaselin. Nah, hati-hati ketika kalian melakukan tes termal, ketika kita memberikan panas yang berlebihan, yang terjadi nanti malah kamar pulpanya malah rusak, jaringan pulpanya rusak. Ya, jadi tidak boleh terlalu lama aplikasi tes termal panas ini. Nah, nanti apa sih yang akan dirasakan oleh pasiennya? Ketika normal, yang dirasakan oleh pasiennya adalah rasa nyeri. Ya, ingat ya, rasa nyeri bukan rasa panas. Gigi tidak bisa merasakan panas. Kalau misalnya pasiennya komplit rasanya panas, berarti kalian salah bias, kalian kenain ke gingiva. Jadi pasiennya berasa nyeri. Rasa nyerinya itu muncul ketika ditempelkan, namun ketika kalian lepaskan, rasa nyerinya harusnya hilang. Ya. Namun kalau rasa nyerinya masih ada terus beberapa menit, kemungkinan besar terjadi adalah reversible pulpitis. Apabila rasa nyerinya terus-terusan berlanjut ya, walaupun sudah tidak ada rangsangan lagi, berarti kemungkinan sudah ada irreversible pulpitis. Nah, kemudian tes termal selanjutnya itu ada tes termal dingin. Sama ya, sebenarnya mirip dengan tes termal panas, namun untuk tes termal dingin ini kita menggunakan dry ice atau spray kloretil. Jadi kalian semprotkan kloretilnya pada cotton pellet sampai muncul bunga es, kemudian ditempelkan di permukaan gigi. Sama juga kayak tadi ya. Oke, next untuk yang tes elektrik,
Untuk yang tes elektrik itu kita akan menggunakan EPT atau Electric Pulp Tester. Ya, jadi kita menggunakan alat yang mengalirkan listrik. Dia akan terkoneksi pada probe. Nah, nanti akan dialirkan stimulus listrik yang rendah ke bagian fasial gigi sampai nanti akan muncul persepsi rasa sakit. Kalau misalnya vital, nanti akan muncul sensasi geli yang menyengat atau panas pada intensitas tertentu. Ya, tapi kita harus lakukan isolasi, jangan lupa, karena kalau tidak diisolasi nanti rasa pain-nya itu menyebar ke gigi-gigi lainnya, karena saliva itu pengantar panas, pengantar listrik juga ya. Kemudian untuk bagian gigi anterior, electric pulp testernya ini akan kita lakukan pada bagian sepertiga insisal ya, dan untuk yang posterior kita lakukan pada sepertiga tengah bukal. Nah, tes vitalitas elektrik ini tidak efektif kalau kita mau melakukan tes elektriknya pada gigi yang sudah direstorasi dengan metal. Karena yang terjadi adalah nanti impuls elektriknya itu menyebar ke gigi sebelahnya yang berkontak sama restorasi tersebut. Next, itu tes kavitas. Kalau tes kavitas, itu kita lakukannya dengan cara pengeburan. Jadi kita lakukan preparasi dengan bur yang tajam dan kecil tanpa anestesi ya teman-teman ya. Biar kita bisa tahu nih pasiennya masih ada rasa sakit atau enggak. Tapi sebelum kita lakukan tes kavitas ini, pasiennya harus dijelaskan terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya kita preparasinya sudah sampai dentin, harusnya pulpa yang vital akan memberikan respon nyeri. Nah, kemudian tes sondasi. Kalau tes sondasi, kita telusuri kavitasnya dengan menggunakan sonde. Ya, kalau misalnya pasiennya vital, akan ada sensasi yang tajam. Ya, itu akan menandakan bahwa pulpa kalian masih vital. Namun kalau misalnya tidak ada respon apapun, ya, belum tentu itu pulpanya non vital. Gitu ya, jadi harus dilakukan tes yang lainnya lagi. Kemudian tes visual. Kalau tes visual itu kita bisa lihat langsung teman-teman. Kalau misalnya sudah ada perubahan warna, kehitaman, kecoklatan gitu ya, sudah kemungkinan besar giginya nekrosis. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tes anestesi selektif. Tes anestesi selektif ini kalian lakukan bila pasiennya datang ke kalian keadaannya, dok saya nggak tahu nih sakitnya yang mana, ada di sebelah sini, sebelah kanan aja misalnya dia bilang. Ya, jadi kalian nggak tahu nih sakitnya yang mana. Kemudian pas kalian buka, ternyata bolong semua, misalnya banyak yang bolong, ya rahang bawah bolong, rahang atas bolong gitu ya. Nah, atau misalnya juga pasiennya pakai crown, jadi kalian nggak bisa tuh bongkar satu-satu kan crownnya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lakukan anestesi infiltrasi atau anestesi blok di salah satu gigi yang kalian curigai. Jika rasa sakitnya masih ada, ya berarti kemungkinan bukan dia gigi penyebab rasa sakitnya, gitu ya. Nah, next. Next. Oke, next adalah pemeriksaan faktor resiko karies atau kita bisa sebutnya dengan tes traffic light matrix. Ya, traffic light matrix ini kita meriksa beberapa hal teman-teman. Ada resting saliva, kemudian stimulated saliva, kemudian kita periksa biofilm, kita periksa diet, fluoride, kemudian modifying factors. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah resting saliva. Resting saliva itu kita periksa keadaan saliva dengan keadaan yang tidak terstimulasi. Jadi misalnya kita lagi diem-diem aja nih pasiennya, ayo kita periksa sekarang. Itu namanya resting saliva ya. Yang diperiksa ada 3 hal. Ada hidrasi, kemudian viskositas, dan pH. Untuk yang hidrasi sendiri, itu kita periksanya pada kelenjar saliva minor yang berada di bibir bawah. Ya, di sini nih teman-teman. Caranya adalah kalian keringkan dulu bibir bawahnya ya. Bagian sini kalian keringkan dengan 3-way stirring. Kemudian kalian ambil tisu. Ya, tisunya kalian, kan tisu biasanya 2 ply atau 3 ply ya teman-teman ya. Kalian lepas hingga menjadi hanya 1 ply. Setelah itu kalian tempelkan di bibir yang sudah kalian keringkan tadi ya. Kemudian kalian lihat, nanti muncul titik-titik saliva tuh teman-teman ya ketika kalian diamkan. Nah, lihat, waktu dari kalian tempelkan sampai muncul titik-titik salivanya itu berapa detik? Kalau kurang dari 30 detik berarti hijau. Maksudnya hijau apa sih? Maksudnya hijau adalah faktor resiko kariesnya rendah atau pasiennya baik gitu ya. Kalau misalnya 30 sampai 60 detik berarti kuning atau faktor resiko kariesnya sedang. Lebih dari 60 detik itu faktor resiko kariesnya merah atau kurang baik, tidak bagus gitu ya.
That's why itu disebut traffic light matrix. Jadi ada hijau, kuning, dan merah. Kemudian untuk viskositasnya kita bisa lihat kalau cairan salivanya itu kan cair, bening gitu ya, itu berarti hijau. Kalau misalnya cairannya kental ya, berbubble gitu ya, itu berarti kuning. Kalau misalnya dia sampai menggumpal berarti merah. pH kita bisa tes pakai pemeriksaan dengan pH ya, kertas lakmus. Kemudian yang stimulated saliva. Kalau stimulated saliva ini pasiennya biasanya diinstruksikan untuk mengunyah permen karet ya, permen karet yang unflavorable. Jadi unflavor. Jadi dia tidak ada rasanya sama sekali. Jadi hanya seperti karet aja gitu ya. Kemudian cek biofilm, kemudian cek diet. Diet itu terdiri dari sugar and acid. Ya, untuk yang sugar sendiri, lihat konsumsi sugarnya berapa kali dalam satu hari di antara makanan besar. Untuk yang acid diperiksa berapa banyak dia konsumsi minuman-minuman asam atau makanan asam dalam satu hari di antara makanan besar. Kemudian untuk fluoride bisa dicek pasta giginya, kemudian fluoride di cairan yang air yang dia minum, atau misalnya dia menggunakan sudah ke dokter untuk melakukan professional fluoride treatment. Kemudian faktor-faktor lain, faktor modifying seperti misalnya obat-obatan ya yang dia konsumsi yang dapat menurunkan flow saliva, kemudian penyakit yang dapat menyebabkan mulut kering, kemudian apakah pasiennya pakai prostesis gitu ya, atau pasiennya punya active caries. Okay, next. Oke, selanjutnya pemeriksaan radiografik. Nah, pemeriksaan radiografik ini bisa dijadikan sebagai pemeriksaan tambahan ya, karena pemeriksaan radiografik ini memiliki beberapa kekurangan ya, karena salah satunya adalah lesi awal itu sering tidak terlihat. Karena secara radiograf, lesi karies itu baru terlihat secara radiografik apabila terjadi demineralisasinya yang cukup. Ya, jadi sekitar kira-kira 30% sampai 50%. Kalau di bawah itu kemungkinan besar belum terlihat nih lesi kariesnya. Ya, fotoradiograf juga sebenarnya bisa digunakan untuk melihat kedalaman karies dan kelainan pada bagian periapikal. Selain itu, kekurangan lain dari fotoradiograf adalah lesi karies itu bisa terlihat lebih parah secara klinis dibandingkan secara radiografiknya. Kemudian ketika kita melakukan pengambilan foto ya, arah sinar X dapat mempengaruhi gambaran dari lesinya. Ya, jadi apabila kita melakukan kesalahan pada pengambilan sudut horizontal, seakan-akan nanti lesinya bisa seperti sudah meluas sampai ke dentin, padahal sebenarnya masih di enamel aja. Kayak gitu kira-kira ya. Oke, next. Oke, kita masuk ke diagnosis dari karies. Ya. Yang paling sering digunakan adalah punya ICDAS ya. ICDAS sendiri mengelompokkan karies menjadi sound surface ya, berarti tidak ada karies atau kita sebutnya D0 ya, kodenya 0, D0. Kemudian D itu decay ya, maksudnya D0, decay 0, atau kemudian selanjutnya kita masuk ke initial stage karies, yaitu dikategorikan sebagai D1 dan D2. Bedanya apa D1 dan D2? D1 itu maksudnya lesi kering. Jadi kalian baru bisa melihat kariesnya atau lesinya, bukan karies, white spotnya ketika kalian sudah mengeringkan gigi dari pasien tersebut. Ya, jadi white spotnya baru terlihat atau demineralisasinya baru terlihat ketika kalian keringkan giginya. Kemudian D2 itu lesi basah. Walaupun kalian belum keringkan ya giginya, itu sudah terlihat warna putihnya atau white spotnya sudah terlihat. Next adalah karies D3 dan D4 atau kita masuk sudah ke moderate stage. D3 dan D4 itu sudah ada kavitas ya. Untuk yang D3 itu kavitasnya hanya di enamel. Untuk yang D4 kavitasnya sudah sampai dentin, tapi dentinnya masih terbatas. Atau kita bisa sebutnya underlying dentin shadow. Jadi sudah ada gambaran kecoklatan gitu ya, bayangan ya, shadow. Next adalah extensive stage. Extensive stage itu dibagi menjadi dua, yaitu D5 dan D6. D5 itu kariesnya dentin yang sudah meluas, D6 itu kariesnya sudah mencapai pulpa. Next. Nah ini teman-teman ya, ini gambaran dari
lesi karies. Kalau yang digambar yang ditunjuk mana, ini lesinya kecoklatan dan kerusakan enamelnya terlokalisasi tanpa adanya exposure dentin. Berarti jadinya D3 ya. Next. Ya, D3 ya. Next. Oke, ini pun sama. Next lagi. Oke, masih sama ya. Ini yang rahang bawah. Coba kita lihat ya. Lihat yang di atas tuh di mana ada karies D3, bentuknya seperti yang tadi ya, ada kecoklatan di bagian surface-nya. Next. Oke, next lagi. Yang bagian belakang itu kariesnya sudah terekspos ya. Kamar pulpanya sudah terekspos, berarti sudah D6. Next. Next terus aja, nggak apa-apa. Ya, next. Ya, ini udah next lagi. Oke, sip. Oke, kalau tadi menurut ICDAS, kalau sekarang menurut Mount, ya, kalau menurut Mount, kita melihat klasifikasi ini berdasarkan lokasi dan besarnya kerusakan karies. Ya, jadi lihat dari lokasinya dan dari ukurannya. Untuk yang dari lokasinya, itu kita punya site 1, site 2, dan site 3. Site 1 itu lokasinya ada di oklusal, ya, di pit fissure atau di permukaan halus atau groove. Sedangkan untuk yang site 2 itu terjadinya di proksimal. Sedangkan yang di site 3 itu terjadinya di cervical, termasuk juga yang terjadi di akar gigi. Nah, untuk yang ukurannya itu kita baginya pakai size ya teman-teman ya. Size 0, size 1, size 2, size 3, dan size 4. Untuk yang size 0 itu tidak ada kavitasnya. Ya, nggak ada kavitasnya, berarti belum ada karies sampai ke enamel. Kemudian untuk yang size 1 itu sudah ada kavitas teman-teman. Lesinya minimal, jadi sudah ada sampai ke enamel. Atau biasanya kita bilangnya kenanya di bagian, baru ada di bagian oklusal ya, di pitnya. Next, size 2, lesi email, lesi sedang atau lesi email dan dentin. Nah, biasanya ini tetap belum meluas sampai ke cups nih teman-teman. Jadi masih ada di bagian groove aja gitu ya. Jadi jaringan yang tersisa itu masih cukup untuk menahan beban kunyah. Jadi pasiennya masih dapat beroklusi secara normal. Selanjutnya size 3. Kalau size 3 itu lesinya sudah meluas sampai ke cups atau sudah kena ke incisal edge ya. Jadi kalau untuk yang posterior itu sudah kena 1 cups. Sedangkan kalau untuk yang anterior itu biasanya kenanya sampai ke 1 bagian incisal edge, misalnya baru kena sampai ke mesial atau kena sampai ke distal. Jadi jaringan gigi yang tersisa itu lemah ya, tidak kuat dalam menahan beban kunyah dan dia tidak dapat beroklusi dengan normal. Sedangkan untuk yang size 4 itu sudah terjadi kehilangan lebih dari 1 cups, atau untuk di anterior itu sudah kehilangannya lebih dari 1 bagian dari incisal edge. Misalnya udah kena dari mesial distal gitu ya teman-teman ya. Next. Terus aja next, nggak apa-apa. Ini gambaran Mas yang tadi. Ya kan tadi dia pakainya ICDAS, kalau ini pakainya side size ya teman-teman ya. Ini side 1 semua ya. Oke, next aja nggak apa-apa. Oke, next. Oke, sekarang kita pakai yang punya GV Black. Kalau GV Black bilangnya karies itu dia baginya hanya berdasarkan lokasinya aja teman-teman. Jadi tidak menggambarkan progresivitasnya atau besar dari kerusakan pulpanya. Ya, untuk yang kelas 1 itu terjadi di pit dan fissure ya. Jadi di bagian oklusal posterior atau di bagian lingual dari gigi anterior. Untuk yang kelas 2 itu proksimal gigi anterior, gigi posterior. Untuk yang kelas 3 itu proksimal gigi anterior tapi belum mencapai incisal edge. Sedangkan untuk yang kelas 4 itu sudah kena ke proksimal gigi anterior dan sudah mencapai incisal edge. Selanjutnya untuk yang kelas 5 itu kenanya di sepertiga servikal permukaan fasial ataupun lingual dari anterior dan posterior. Dan yang terakhir adalah kelas 6, yaitu apabila kavitasnya itu ada pada incisal edge atau pada ujung cups. Nah, selain yang 3 ini, ada beberapa kampus juga yang menambahkan klasifikasi lain, ya, yang itu
Karies superficial, kemudian karies profunda. Kalau karies superficial ini masih di bagian enamel, sedangkan karies profunda itu sudah kena sampai ke dentin meluas atau sampai ke pulpa. Next. Oke, ini sama ya mas yang tadi ya. Lanjut lagi aja. Oke, sip. Tadi udah ngomongin karies, sekarang kita ngomongin masalah klasifikasi penyakit pulpa. Nah, penyakit pulpa ini yang mengklasifikasikan ada banyak teman-teman ya, tapi yang paling sering dipakai adalah punyanya Grossman, satu lagi punyanya AAE ya, atau American Association of Endodontics ya. Kita bahas punya Grossman dulu ya teman-teman ya. Klasifikasi penyakit pulpa menurut Grossman itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pulpitis, kemudian degenerasi pulpa, dan nekrosis pulpa. Untuk yang pulpitis sendiri itu dibagi lagi menjadi pulpitis reversible dan pulpitis irreversible. Ya, untuk yang pulpitis reversible berarti kelainannya dapat disembuhkan gitu ya, jadi dapat diobati kelainan pulpanya. Jadi kita bisa lakukan dengan penambalan saja, tidak perlu dilakukan perawatan saluran akar. Nah, untuk yang irreversible sendiri ini dibagi lagi menjadi 4. Ada yang simptomatik, asimptomatik, kemudian yang hiperplastik, dan yang resorpsi interna. Kalau yang degenerasi pulpa itu dibagi menjadi 3. Degenerasi kalsifik, degenerasi atrofik, dan degenerasi fibros. Kita bahas satu-satu ya. Next. Nah, untuk yang pulpitis reversible, biasanya pasiennya gejala yang dia rasakan adalah nyeri tajam yang durasinya singkat. Ya, durasinya singkat dan dia berhenti ketika rangsangannya dihilangkan. Biasanya pasiennya sakitnya pas lagi makan, ya baik itu makan dingin, makan manis, makan asam gitu ya. Untuk gambaran klinisnya, biasanya dia menunjukkan adanya karies, kemudian bisa juga ada oklusi traumatik, atau misalnya ada fraktur nih yang tidak terdeteksi. Perkusinya ketika kalian lakukan pemeriksaan objektif, perkusi pasti negatif ya, karena harusnya belum ada kelainan periapikal. Kemudian untuk palpasinya pun sama ya, harusnya negatif juga karena seharusnya belum ada kerusakan periapikal, dan vitalitasnya harus dalam keadaan positif ya. Gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi dia ruangan periodontal dan lamina duranya masih intact, kemudian ada karies dalam gitu ya, tapi belum sampai ke kamar pulpa. Next, pulpitis irreversible simptomatik. Untuk yang pulpitis irreversible simptomatik, biasanya pasiennya berasa nih rasa nyerinya gitu ya. Nyerinya bisa karena stimulus dingin atau panas, atau dia munculnya biasanya secara spontan. Pasiennya rasa nyerinya biasanya persisten, baik beberapa menit sampai berjam-jam, atau bisa sampai berhari-hari, bahkan setelah stimulusnya sudah dihilangkan gitu ya. Nyerinya biasanya rasanya tajam dan menusuk, dan dia biasanya semakin sakit ketika pasiennya membungkuk atau berbaring, atau biasa kita sebut sebagai postural pain. Kenapa sih sebenarnya pasiennya biasanya suka sakitnya pas berbaring atau membungkuk? Jadi gini, bayangin ya teman-teman ya, ketika kita dalam posisi duduk seperti ini atau kita dalam posisi berdiri, jantung berada lebih rendah dibandingkan gigi. Ya, gigi kita ini kan terpomp ya dari pembuluh darah, ada pembuluh darah, kemudian dipompanya dari jantung. Ketika kita posisi berdiri, otomatis pompanya tidak akan sebesar ketika kita tiduran. Ketika kita tertidur, jantung dan gigi itu berada pada garis lurus atau sejajar. Otomatis pompa darah yang masuk dari jantung ke gigi itu akan lebih besar. Ya, sedangkan pulpa sendiri berada di ruangan yang sempit ya, tertutup sama dentin. Sehingga ketika pompa darahnya itu semakin besar, maka rasa sakit yang dirasakan pada pasiennya pun semakin besar. That's why terjadi postural pain. Ya. Selanjutnya, karena tadi postural pain itu, pasiennya akan terjadi nocturnal pain atau rasa sakit pada malam hari, sehingga pasiennya menjadi kurang tidur, kemudian dia sulit untuk beraktivitas. Gitu ya. Next, gambaran klinis. Belum dulu. Next, gambaran klinis. Back dulu. Oke, gambaran klinisnya itu perkusinya negatif ya, karena belum ada kerusakan dari periapikalnya gitu ya. Gambaran klinisnya kalian bisa lihat ada
karies yang dalam atau restorasi yang sudah dalam ya. Kemudian untuk gambaran radionya seharusnya juga tidak ada perubahan pada bagian periradikular atau periapikal. Next. Oke, selanjutnya adalah pulpitis irreversible asimptomatik. Kalau tadi simptomatik ada rasanya, kalau yang asimptomatik itu nggak ada rasanya ya, pasiennya nggak ada rasa sakitnya. Biasanya jadinya pasiennya tidak ada gejala ya, tidak ada gejala. Kemudian kalau misalnya dia tidak dirawat, tapi bisa menyebabkan terjadinya pulpitis irreversible simptomatik atau bahkan pulpanya bisa menjadi nekrosis. Ya, kemudian gambaran klinisnya itu perkusinya negatif karena belum ada lesi periapikal harusnya ya. Gambaran klinisnya juga masih sama, karies yang dalam atau restorasi yang dalam. Oke, next untuk yang pulpitis hiperplastik kronik atau kita biasa sebutnya sebagai polipulpa. Polipulpa ini biasanya terjadi pada anak-anak ya, pada gigi anak-anak atau gigi dewasa muda karena dia pembuluh darahnya itu masih besar, kemudian kamar pulpanya juga masih besar ya. Biasanya gejalanya tidak ada kecuali pas mastikasi. Jadi ketika ada makanan masuk ke dalam kavitas sehingga terjadi tekanan dari bolus makanan tersebut. Kemudian biasanya dia bentuknya seperti jaringan polip, jadi ada kemerahan ya, dia akan mengisi sebagian besar dari ruang pulpa atau kavitas atau melewati batas dari kavitas ya, dia biasanya kariesnya besar gitu ya, kavitasnya besar dan terbuka. Tes termalnya biasanya lemah ya atau negatif. Oke, gambaran radiografnya dia kavitasnya besar dan dia ada akses langsung ke kamar pulpa. Oke, next. Oke. Resorpsi interna. Resorpsi interna biasanya pasiennya asimptomatik ya, nggak ada gejala. Tapi kalau kita lihat dari gambaran klinisnya, biasanya di bagian mahkotanya ada area seperti kemerahan ya atau pink kecoklatan gitu ya. Gambarannya seperti yang ada di PowerPoint ya, gambarnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari gambaran radiografiknya, itu ada perubahan pada dinding saluran akar atau kamar pulpa, area yang radiolusen ya, radiolusen bulat ya, atau ovoid bentuknya. Nah, next, nekrosis pulpa. Untuk nekrosis pulpa sendiri, itu bisa terjadi nekrosis pulpa full atau nekrosis pulpa yang parsial. Ya, kalau nekrosis pulpa yang full berarti semuanya, seluruh kamar pulpanya nekrosis. Biasanya tidak ada nyeri sama sekali ya. Complete nekrosis, ya, asimptomatik, jadi pasiennya tidak ada gejala. Namun kalau yang parsial nekrosis, biasanya pasiennya masih ada gejala. Pasiennya masih merespon terhadap perubahan termal, ya masih ada rasa sakit. Biasanya nekrosis parsial ini munculnya kalau untuk di anterior itu bayangannya seperti ini ya teman-teman ya, bagian koronalnya sudah nekrosis tapi bagian apexnya misalnya masih vital gitu ya. Untuk itu untuk yang anterior. Kalau untuk yang posterior biasanya beda saluran akar. Jadi saluran akar yang mesial misalnya masih vital, sedangkan yang distal sudah non vital. Anggapannya kira-kira seperti itu. Nah, nekrosis pulpa sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu nekrosis pulpa yang koagulasi dan likuefaksi. Untuk yang koagulasi itu biasanya penyebabnya bukan karena infeksi bakteri, ya. Jadi kalau yang koagulasi ini biasanya karena trauma, ya bisa kepentok gitu ya, atau misalnya kecelakaan. Ya, nah, kalau untuk yang koagulasi ini, jaringan pulpanya tidak hancur teman-teman. Jadi masih ada, namun dia berubah menjadi warnanya opak. Jadi biasanya kan jaringan pulpa kan kemerahan gitu ya. Ini enggak, warnanya opak. Jadi tapi masih utuh bentuknya. Sedangkan untuk yang likuefaksi itu terjadi karena adanya infeksi bakteri karies sehingga terjadi inflamasi dan kerusakan pada jaringan pulpa. Sehingga jaringan pulpanya busuk. Ya, jadi membusuk dan dia akan mengandung enzim proteolitik dari bakteri. Untuk yang complete nekrosis, tes termalnya atau electric pap testernya atau tes kavitasnya pasti negatif ya, karena vitalitasnya sudah negatif karena nekrosis ya. Bisa juga muncul tampilan diskolorasi. Ya, diskolorasi baik menjadi warna buram, lebih opak atau lebih gelap seperti yang ada di gambar nih di bawah teman-teman. Untuk gigi 21-nya ya. Gigi 21-nya terlihat berubah warna menjadi kecoklatan, lebih gelap
ya. Atau bisa juga ditandai adanya karies yang besar atau restorasi yang besar. Untuk gambaran radiografnya, kita bisa lihat ada kavitas atau ada restorasi yang luas ya dengan tampilan jaringan periodontalnya yang seharusnya normal. Atau bisa juga mungkin ada perubahan dari bagian periapikal yang muncul seperti condensing osteitis ya atau baru penebalan ligamen periodontal, macam-macam. Tergantung dari keparahan kasus kalian. Next. Oke, selanjutnya degenerasi. Degenerasi sendiri tadi dibagi 3 ya teman-teman ya. Ada yang kalsifik, kemudian ada yang atrofik, ada yang fibros. Kalau untuk yang kalsifik, jaringan pulpanya itu diganti oleh material kalsifik seperti pulp stone ataupun denticles. Ya, gambarannya biasanya muncul gambaran radio opak tuh ya di bagian kamar pulpa atau saluran akar. Tapi kalau untuk klinisnya itu muncul seperti struktur-struktur berlapis seperti kulit bawang yang ada muncul di dalam pulpa. Kemudian yang atropik itu secara histologinya biasanya muncul pada orang lanjut usia, ya ada stellate dan adanya peningkatan dari cairan interselular. Kalau untuk gejalanya, ketiganya tidak ada gejala biasanya teman-teman ya, tapi ketika kalian lakukan pemeriksaan termal atau pemeriksaan vitalitas untuk yang degenerasi atrofik itu biasanya pulpanya kurang sensitif dibandingkan dengan pulpa yang normal. Untuk yang degenerasi fibro sama tidak ada gejala juga. Ketika kalian angkat dari saluran akar, tampilannya adalah seperti leathery fiber, seperti yang digambar di sebelah kanan ya teman-teman ya. Oke, next. Kalau tadi kelainan pulpa, kalau sekarang kelainan periapex. Kelainan periapex juga dibagi menjadi 4 nih teman-teman kalau menurut Grossman. Yang pertama adalah yang simptomatik, yang kedua ada asimptomatik, yang ketiga ada resorpsi akar eksterna, kemudian ada periodontitis apicalis persistensi. Tambahannya satu lagi adalah penyakit jaringan periradikular yang berasal dari non endodontik ya, jadi bukan dari penyebab endonya. Oke, kalau yang simptomatik itu dibagi menjadi 3, yaitu periodontitis apicalis akut, kemudian abses apicalis akut, dan abses phoenix. Sedangkan untuk yang asimptomatik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah periodontitis apicalis kronis, kemudian abses alveolar kronis atau abses apicalis kronis, kemudian kista radikuler, dan condensing osteitis. Nah, untuk yang periodontitis apicalis ini itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada yang giginya keadaannya masih vital, ada pula yang keadaan giginya sudah non-vital. Next. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman ya. Untuk yang periodontitis apicalis akut, itu biasanya pasiennya ada gejala nyeri ya atau tenderness pada gigi. Kemudian giginya biasanya terasa extrude, serta biasanya sakitnya ketika sedang mastikasi ya, ketika ngunyah tuh sakit pasiennya. Untuk gambaran klinisnya biasanya tidak ada pembengkakan, kemudian vitalitasnya juga negatif atau vitalitasnya parsial ya, nekrosis parsial. Perkusinya pasti positif kalau udah ada periodontitis apicalis akut, tapi untuk palpasinya itu belum tentu positif. Kemudian untuk gambaran radiografnya giginya non vital ya. Kalau untuk yang giginya non vital ada pelebaran di ruang periodontal dan sudah ada kehilangan lamina dura di bagian apikal. Tapi kalau giginya masih vital itu biasanya belum ada perubahan dari periradikular. Selanjutnya abses apicalis akut. Kalau tadi periodontitis apicalis akut baru pelebaran aja ya, pelebaran ruang periodontal. Kalau abses apicalis akut itu dia sudah ada putus lamina duranya ya atau sudah ada kehilangan lamina dura. Yang dirasakan pasiennya adalah nyeri pada untuk gejalanya ya. Nyeri pada bagian yang berkontak ketika ada kontak gitu ya, tekanan ketika pasiennya mastikasi, ya itu pasiennya terasa sakit. Kemudian nyerinya juga berdenyut gitu ya. Nyerinya hebat, nyeri berdenyut apabila digunakan untuk mengunyah.
Nah, biasanya gigi dengan absces apikalis akut itu mudah dilokalisir karena pasiennya terasa sakit ketika kita perkusi. Kemudian kalau untuk lihat dari sistemiknya, biasanya pasien dengan absces apikalis akut karena kan dia sakit banget ya nggak bisa tidur, itu biasanya muncul reaksi-reaksi sistemik seperti pasiennya tampilannya pucat, kemudian irritable, sakit gitu ya, lemah, demam, kemudian ada sakit kepala, sampai sakit kepala, kemudian malais, lemes gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari gambaran klinisnya, ya, gambaran klinisnya palpasinya biasanya pasti ada pembengkakan ya. Pembengkakan kemudian teraba dan dia biasanya kalau sudah abses ini berfluktuasi. Tapi karena dia sudah non vital, biasanya elektrik tesnya kemudian thermal tesnya sudah negatif. Ya, tapi tadi perkusinya positif ya teman-teman ya. Nah, mobilitas itu bisa ada atau tidak ada, tergantung dari sebesar apa abses apikalis akutnya itu ya. Kemudian kalau misalnya besar banget, giginya bisa seakan-akan terangkat dari soket ya, bisa besar banget, bisa sampai kayak goyang dan terangkat dari soket. Next. Oke, selanjutnya adalah abses phoenix. Kalau abses phoenix sendiri ini terjadi apabila inflamasinya terus berkembang, kemudian giginya menjadi ekstrud dan menjadi sensitif. Gambaran klinisnya itu biasanya palpasinya positif, kemudian vitalitasnya udah negatif ya kalau udah abses ya. Kemudian dia bagian mukosanya, mukosa radikularnya tampak merah dan dia membengkak, serta absesnya menyebabkan giginya terangkat dari soket. Kalau kita lihat dari gambaran radiografnya, itu muncul tampilan radiolusensi yang meluas di bagian apex. Kemudian dia well defined ya, atau berbatas jelas, tapi batasnya tidak tegas. Jadi kita bisa melihat batasnya itu jelas, bisa lihat mana bagian yang radiolusen dan radiopaknya kelihatan ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang asimptomatik nih, yaitu periodontitis apikalis kronis. Kalau yang periodontitis apikalis kronis, ini pasiennya tidak ada gejala, ya harusnya nggak ada gejala sama sekali. Kemudian biasanya tes termalnya, karena nggak ada gejala juga dia sudah non vital, ya. Kemudian bagian mukosanya itu ketika kita palpasi bisa bisa ada positif ataupun negatif, tergantung dari sebesar apa. Kemudian untuk perkusinya kemungkinan besar biasanya negatif. Nah, bagian periodontitis apikalis kronis ini biasanya sudah mulai ada kehilangan kontinuitas dari lamina dura. Next. Oke, selanjutnya kista radikuler. Kalau untuk yang kista radikuler itu biasanya asimptomatik juga teman-teman. Nah, karena sudah kista, berarti pasti gambaran klinisnya pasiennya sudah non vital ya. Nah, untuk gambaran radiografnya itu tampilannya seperti radiolusensi untuk bulat, baik bisa bulat, bisa pear shape atau ovoid shape. Nah, kalau tadi batasnya hanya jelas aja yang di abses, kalau untuk kista batasnya jelas, kemudian dia dilapisi oleh margin radiopak tipis. Jadi batasnya tegas ya. Ada gambaran radiopaknya. Oke, selanjutnya ada abses alveolar klonis. Ya, abses alveolar klonis itu sama ya, gambarannya mirip sama abses alveolaris akut, cuman dia asimptomatik ya, asimptomatik ataupun ada simptom hanya sedikit ya. Nyerinya kalaupun ada simptom, dia biasanya muncul nyeri tajam tiba-tiba, tapi dia bisa mereda, langsung mereda ya. Atau pasiennya ngeluh nyerinya hanya ketika mastikasi aja. Gambaran klinisnya itu bisa menunjukkan adanya karies atau restorasi yang besar, kemudian bisa ada diskolorasi dan vitalitasnya negatif. Untuk gambaran radiografnya itu muncul gambaran yang diffuse ya, diffuse seperti yang tadi ya, dilanjutkan dengan gambaran tulang normal. Jadi
batasnya kurang jelas gitu ya, tapi dia tidak ada gambaran radio opak. Next. Oke. Nah, selanjutnya condensing osteitis. Untuk condensing osteitis sendiri, untuk condensing osteitis biasanya gejalanya itu asimptomatik ya, pasiennya tidak ada gejala. Yang terjadi adalah kalau dari tadi kita ngomongin adanya gambaran radiolusen, kalau ini gambarannya radio opak ya, gambarannya radio opak disertai dengan gambaran susunan konsentrik yang menyebar pada bagian akar gigi. Biasanya untuk gambaran klinisnya itu muncul gambaran vitalitasnya bisa merespon positif ataupun tidak ada respon sama sekali gitu ya. Next, untuk periodontitis apicalis persistensi. Periodontitis apicalis persistensi ini adalah keadaan di mana sudah pernah dirawat saluran akar, tapi dia tetap masih ada periodontitis apicalis ya, tidak hilang periodontitis apicalisnya. Next. Oke, selanjutnya adalah resorpsi akar eksterna. Nah, resorpsi akar eksterna ini macam-macam penyebabnya ya. Bisa bagian surface, kemudian bisa karena inflammatory, atau juga bisa karena replacement resorption, atau karena adanya ankylosis. Biasanya untuk yang resorpsi ini, pasiennya tidak ada gejala juga. Kemudian asimptomatik jadinya ya. Nah, tapi ketika akarnya sudah terresorpsi sepenuhnya, yang terjadi adalah giginya akan bergerak ya, karena udah nggak ada pegangan ya, goyang jadinya. Nah, tapi kalau misalnya terjadi ankilosis, ya giginya malah kuat ya, immobile, tidak gerak, biasanya sulit untuk diekstraksi. Dan ketika kalian perkusi, yang terjadi adalah suara perkusi yang tinggi, beda dibandingkan dengan suara perkusi pada gigi yang normal. Next, untuk gambaran klinisnya, itu ketika resorpsinya meluas ya sampai ke mahkota akan memberikan tampilan sebagai pink tooth ya. Jadi tampilannya seperti kayak yang tadi ya, yang resorpsi sebelumnya aku udah tunjukin ya teman-teman ya. Nah, untuk radiografnya itu bisa terlihat ada radiolusensi pada akar dan tulang yang berdekatan. Kemudian bisa juga sampai menyebabkan pemendekan atau penipisan ujung akar yang tidak teratur serta hilangnya lamina dura. Nah, kalau untuk yang penyakit jaringan peradikular yang non-endo, ini macam-macam penyebabnya ya, bisa karena kista, bisa karena fibroma, bisa karena adanya displasia, kemudian bisa juga karena ada lesi-lesi malignan gitu ya. Kalau untuk lesinya benign, biasanya giginya masih vital, sedangkan untuk yang malignan biasanya vital juga, namun sebenarnya bisa menyebabkan gangguan pada pulpa dan gangguan syaraf ya, sehingga sensoriknya kadang tidak merespon. Next. Oke, kalau tadi kita menurut Grossman, sekarang kita menurut AAE ya, penyakit pulpanya. Kalau menurut AAE sendiri, pulpa itu dibagi menjadi pulpa normal, kemudian pulpitis reversible, pulpitis irreversible simptomatik, sama ya masih ya, pulpitis irreversible asimptomatik, kemudian necrosis pulpa, previously treated, dan previously initiated treated. Next. Untuk yang pulpa normal, pasti ya, nggak boleh ada gejala. Gambaran klinisnya itu vitalitasnya positif, kemudian tes termalnya itu responnya ringan atau sementara terhadap pengujian suhu dingin. Jadi nggak boleh lebih dari 1-2 detik setelah stimulus dihilangkan. Gambaran radiografi juga normal, tidak boleh ada kelainan. Untuk pulpitis reversible, itu gejalanya pasiennya ada nyeri yang tidak spontan, ya, ada nyeri yang tidak spontan, jadi harus ada stimulusnya ya, baik itu tekanan atau stimulusnya makan panas, dingin ya. Gambaran klinisnya biasanya dentinnya sudah terpapar, kemudian ada karies atau restorasi yang dalam, atau tadi ya ada ketidaknyamanan ketika ada stimulus dingin atau manis dan beberapa detik setelah stimulusnya dihilangkan. Untuk gambaran radiografnya tidak boleh ada perubahan pada daerah periapikal ya. Untuk irreversible simptomatik yang terjadi adalah ada nyeri tajam
ya pada stimulus termal dan dia menetap biasanya lebih dari 30 detik dari stimulus dihilangkan atau bisa lama ya bisa bermenit-menit atau berjam-jam. Kemudian dia vitalitasnya itu positif ya, vitalitasnya positif, kemudian perkusinya negatif, gambaran klinisnya masih sama ya, ada karies dalam, restorasi yang meluas, atau mungkin ada fraktur. Ketiganya gambaran radiografisnya normal ya, tidak boleh ada kelainan. Nah, untuk yang nyeri irreversible simptomatik, ini biasanya sama kayak yang tadi ya, persis kayak yang Grossman, ada rasa sakit ketika pasiennya berbaring atau postural pain. Next. Kemudian pulpitis irreversible asimptomatik. Untuk yang pulpitis irreversible asimptomatik itu pasiennya tidak ada gejala klinis ya, karena juga asimptomatik ya. Gambaran klinisnya biasanya vitalitasnya positif, kemudian dia mungkin mengalami trauma atau karies dalam. Next, untuk yang nekrosis pulpa, gejalanya asimptomatik. Ya, sama nekrosis pulpa dibagi dua juga ya, ada yang nekrosis yang parsial atau yang sebagian, atau juga ada yang komplit, yang full. Kemudian untuk gambaran klinisnya vitalitasnya negatif. Gambaran radiografnya tidak ada perubahan kecuali sudah terinfeksi sehingga menyebabkan periodontitis apicalis. Nah, ada dua nih, ada previously treated dan previously initiated treated. Untuk yang previously treated maksudnya adalah giginya sudah dirawat endo dan sudah diobturasi ya. Jadi sudah bagus gitu ya, tapi masih ada kelainan pulpa. Sedangkan yang previously initiated treated itu giginya hanya dirawat endodontiknya baru di awal-awal aja teman-teman. Jadi baru perawatannya baru dimatikan saja syarafnya gitu ya. Itu namanya previously initiated treated. Jadi belum dirawat full. Contohnya mungkin baru dilakukan pulpotomi gitu ya. Nah, biasanya pulpanya juga sudah tidak merespon tapi. Next. Sekarang klasifikasi diagnosis apikal menurut AAE. Ya, untuk yang diagnosis apikal menurut AAE itu dibagi menjadi jaringan apikal normal, kemudian periodontitis apikalis simptomatik, periodontitis apikalis asimptomatik, abses apikalis kronis, abses apikalis akut, dan condensing osteitis. Untuk yang jaringan apikal normal, yang terjadi adalah bagian perkusi dan ketika kita perkusi dan palpasi harus negatif ya karena tidak boleh ada kelainan. Kemudian lamina dura di sekitar akarnya itu utuh dan ruang periodontalnya harus seragam ya, di bagian semua gigi harus seragam. Kemudian untuk yang periodontitis apikalis simptomatik gejalanya masih mirip persis sama kayak yang tadi ya, sakit saat menggigit, kemudian perkusi dan palpasi positif. Kemudian bisa ada gambaran radiograf, bisa iya ataupun tidak ada. Oke, next. Untuk yang periodontitis apikalis asimptomatik persis sama ya, cuman dia gejalanya asimptomatik. Untuk abses apikalis kronis, dia onsetnya bertahap nih ya. Jadi bisa ada rasa sakit sampai sakitnya hilang apabila sudah ada sinus tract ya. Jadi pusnya sudah keluar melalui sinus tract. Gambaran klinisnya, tes termalnya negatif, kemudian perkusi palpasinya responnya normal. Gambaran radiografnya sudah ada radiolusensi ya karena kerusakan tulang. Next. Abses apikalis akut sama, cuman pasiennya merasakan nyeri ya. Karena pasiennya merasakan nyeri, biasanya secara gejala umumnya pasiennya ada malais gitu ya, kemudian ada demam, ada limfadenopati gitu ya. Next. Untuk gambaran klinisnya, vitalitasnya negatif, kemudian sudah ada pembentukan nanah dan pembengkakan biasanya. Untuk condensing osteitis persis kayak yang tadi ya, jadi bentuknya radiopak diffuse yang menggantikan tulang, jadi merupakan reaksi tulang terhadap stimulus yang terinflamasi pada bagian apex. Next. Nah, ketika kita sudah menentukan diagnosis, kita boleh menentukan terapi apa sih yang harus kita lakukan ya. Untuk terapi yang kita lakukan itu dimulai dari terapi non-invasif terlebih dahulu. Ya, terapi non-invasif isinya apa aja sih? Yang pertama adalah
pembersihan gigi dan mulut ya. Jadi dari sikat gigi 2 kali sehari, kemudian anjuran untuk menggunakan dental floss, kemudian anjuran untuk berkumur ya. Kemudian juga modifikasi diet. Modifikasi diet ini kita bisa lihat tadi ya dari pemeriksaan traffic light matrix tadi ya. Jadi untuk pasien-pasien yang traffic light matrix modifikasi dietnya merah, kita bisa anjurkan untuk mengurangi konsumsi gula dan manis di antara waktu-waktu makan ya, atau bisa bersamaan dengan saat makan. Kemudian pasien juga diinstruksikan untuk mengganti cemilan-cemilan manis dengan permen karet yang bersilitol. Selanjutnya terapi fluor. Terapi fluor ini itu dapat menghambat terjadinya demineralisasi ya, serta meningkatkan remineralisasi. Untuk terapi fluor ini bisa dilakukan in office ya, ke dokter gigi dengan cara topical application fluoride untuk meningkatkan kadar fluor di permukaan struktur gigi. Oke, kemudian selanjutnya PFS. PFS ini bisa dilakukan dengan 2 bahan ya, bisa dilakukan dengan GIC ataupun juga dengan flowable composite. Untuk pit fissure sealant ini biasanya dilakukan pada anak-anak ya. Kita dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sonde apakah pit dan fissure pasien tersebut dalam. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah terapi invasif. Untuk terapi invasif sendiri ini kita bahas sedikit aja ya teman-teman ya untuk treatmentnya ya. Terapi invasif ini dibagi macam-macam nih. Saat ini prinsip yang digunakan untuk terapi invasif itu adalah minimal intervention atau preparasi seminimal mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya kita hanya mengambil jaringan karies yang infected dentin aja dan meninggalkan jaringan yang terdemineralisasi yang belum terinfeksi atau affected dentin. Nah, karena diharapkan yang affected dentin tadi itu masih dapat terremineralisasi lagi. Bedanya apa sih infected dentin dan affected dentin? Untuk yang infected dentin itu biasanya hancur ya dia ya, ketika kita ekskavasi dia cepat hancur, kemudian warnanya kecoklatan, kemudian lembek gitu ya, ketika kita ekskavasi lembek, sangat mudah untuk terangkat. Sedangkan untuk yang affected dentin biasanya masih keras kavitasnya, dentinnya masih keras. Nah, tindakan-tindakan invasif yang paling sering digunakan, yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan GIC, kemudian dengan menggunakan resin komposit, dan juga yang terakhir adalah perawatan saluran akar. Kita bahas dulu GIC ya teman-teman ya, karena treatment dengan menggunakan amalgam sudah tidak dilakukan. Jadi kita skip aja teman-teman ya. Untuk GIC sendiri, yang pertama harus kita lakukan adalah preparasi kavitas. Ya, preparasi kavitasnya apa aja? Yang pertama kita lakukan pembuangan jaringan karies dengan ekskavasi dengan menggunakan bur metal bulat. Ya, setelah sudah kalian buang, kalian bisa cek tepi kavitasnya. Kemudian cek tepi kavitas, kalian lihat kavitasnya sudah harus bebas dari karies, serta enamel-enamel yang tidak terdukung juga sudah terbuang ya. Jadi nggak boleh masih ada enamel yang unsupported. Kenapa? Karena ketika ada enamel yang unsupported, nanti yang terjadi adalah giginya malah patah, fraktur gitu ya, tambelannya fraktur. Next, selanjutnya ketika kita sudah selesai bersihkan, kalian boleh bilas kavitasnya ya, bilas kavitasnya. Next, kita mulai lakukan penumpatan. Sorry. Kita lakukan penumpatan dulu. Oke, sebelum kita lakukan penumpatan, ketika kita sudah bilas kavitasnya, make sure kavitasnya itu lembab ya. Setelah itu kalian aplikasikan dentin conditioner selama 10 detik. Setelah 10 detik kalian bilas, kemudian kalian keringkan. Tapi tetap ya dalam keadaan lembab. Kenapa dalam keadaan lembab? Karena GIC ketika setting dia akan menarik cairan ya, menarik cairan dari sekelilingnya. Ketika kavitas kalian itu terlalu kering, yang terjadi nanti adalah GIC itu menarik cairannya dari tubulus dentin sehingga menyebabkan post operative pain atau rasa ngilu setelah penumpatan. Nah, untuk penumpatannya sendiri, setelah sudah kita lakukan aplikasi dengan dentin conditioner, kita boleh
ambil bubuk GIC-nya, kemudian teteskan 1:1 atau tergantung pabrik ya, liquid GIC-nya, kemudian kalian aduk homogen dengan gerakan fold and press ya, atau gerakan melipat. Gerakan-gerakan ini kalian harus hafalkan ya, karena nanti ketika kalian ujian di UKMP, gerakan-gerakan manipulasi bahan itu sering muncul. Ketika kalian sudah aduk sampai homogen, kalian boleh masukkan GIC-nya ke dalam kavitas dengan menggunakan plastik instrumen ya, sampai seluruh kavitasnya sudah terisi dengan baik. Setelah selesai, kalian boleh buang kelebihannya dengan menggunakan ekskavator atau stone putih. Kemudian kalian lakukan pemolesan. Ya, pemolesannya kalian bisa lakukan 24 jam setelah penumpatan. Ya, kenapa 24 jam? Karena kita menunggu setting dari GIC-nya ini. Ya, setting dari GIC-nya tersebut. Pemolesannya kalian bisa lakukan dengan menggunakan rubber putih dengan tekanan ringan, kemudian putarannya rendah, low speed ya, kemudian kita lakukannya intermittent dalam keadaan yang basah. Fungsinya apa sih kita lakukan pemolesan? Fungsinya adalah agar tumpatan kalian itu nantinya akan halus dan mengkilap, sehingga mencegah kita terjadinya retensi makanan yang dapat menyebabkan terjadinya karies sekunder. Next. Oke, selanjutnya adalah preparasi penempatan dengan menggunakan resin komposit. Preparasi dengan menggunakan resin komposit, kita step-stepnya masih sama ya, yaitu preparasi kavitas, kemudian penempatan dan pemolesan. Untuk preparasi kavitasnya persis masih sama ya, jadi kita nggak usah ulangi lagi. Untuk penempatannya sendiri, kita sebelum ditumpat, kita lakukan pengetsaan terlebih dahulu. Etsanya dilakukan di seluruh kavitas, kemudian kita biarkan selama 15 detik. Ya, kita biarkan selama 15 detik, kemudian setelah itu dikeringkan. Setelah itu kita aplikasikan bonding dengan menggunakan aplikator ya, sampai ke seluruh kavitas. Kemudian setelah itu kita tunggu dulu selama 20 detik ya, selama 10-20 detik. Kemudian setelah sudah kita tunggu selama 20 detik, kita semprot dengan menggunakan semprotan angin. Kenapa sih kita harus diamkan dulu selama 20 detik? Karena kita menunggu bondingnya itu masuk ke dalam mikroporus yang sudah dibuat oleh etsa tersebut. Ya, setelah selesai kita lakukan penyinaran selama 10 detik. Setelah itu kita pilih resin kompositnya nih ya, resin komposit yang sudah sesuai, kemudian kita tempat dengan incremental, jadi maksimal 2 mili ya. Setelah itu baru kita lakukan pemolesan. Setelah kita lakukan pemolesannya itu bisa kita lakukan langsung ya setelah penumpatan dengan menggunakan rubber putih atau enhanced bur ya, dengan enhanced bur dengan tekanan ringan, putaran yang rendah secara intermittent juga dalam keadaan yang basah. Nah, untuk bagian proksimalnya itu bisa dibantu dengan menggunakan finishing strip ya. Sama pemolesan juga dilakukan untuk membuat tumpatan kalian halus dan mengkilap. Next. Oke, sekarang kita masuk ke PSA. PSA ini kita lakukan ketika sudah tidak bisa lagi dilakukan penumpatan biasa, gitu ya. Jadi harus dilakukan perawatan syaraf terlebih dahulu. Ketika kalian mau melakukan perawatan saluran akar, itu biasanya diagnosisnya adalah pasien dengan kelainan periapikal, kemudian pasien yang sudah ada nekrosis pulpa atau pasien-pasien dengan irreversible pulpitis. Nah, ketika kalian mau melakukan PSA, ada prinsip-prinsip perawatan endodontik. Yang pertama adalah akses, yang paling bawah akses ya, paling utama, paling penting kalian lakukan. Kemudian selanjutnya kita lakukan preparasi kanal ya, atau shaping ya, pembentukan kanal. Selanjutnya kita lakukan filling atau obturasi. Next. Nah, kenapa sih tadi preparasi akses itu ada paling bawah? Karena preparasi akses merupakan yang paling utama. Ketika kalian preparasi aksesnya itu tidak baik, nanti yang terjadi adalah filling dan shaping kalian itu tidak akan baik. Ya, sebelum kita lakukan preparasi akses, make sure dulu kalian sudah melakukan foto radiograf preoperatif.
Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya radiograf preoperatif adalah agar kalian dapat melihat keadaan dari kamar pulpanya gitu ya, sebesar apa kamar pulpanya, bentuknya seperti apa, kemudian kalian bisa lihat saluran akarnya, apakah dia saluran akarnya lurus, ataukah ada obliterasi atau penyumbatan, ataukah ada ramifikasi, atau ada percabangan gitu ya, atau mungkin saluran akarnya lebih dari satu atau lebih dari normal gitu ya. Yang terakhir yang terpenting adalah kalian dapat menentukan panjang kerja estimasi ya, panjang kerja estimasi yang panjang kerja akan kalian gunakan untuk melakukan preparasi. Next adalah tujuan dari preparasi akses sendiri itu untuk menciptakan jalur masuk instrumen untuk merawat saluran akar kalian. Nah, poin-poin pentingnya adalah ketika kalian melakukan akses, kalian harus membuat straight line access atau akses yang lurus ke dalam orifice. Kemudian kalian juga tidak boleh mengambil struktur gigi terlalu banyak ya, serta atap kamar pulpa itu harus terangkat sempurna agar kita bisa melihat bagian orifisnya ya. Nah, akses kalian itu dikatakan selesai apabila yang pertama, jaringan karies atau restorasi yang buruknya itu sudah terangkat sempurna. Kemudian atap kamar pulpanya sudah terangkat semua, sehingga ketika nanti diperiksa dengan menggunakan sonde lurus atau sonde berkait itu sudah tidak ada hambatan. Kemudian jarum endodontik kalian atau file kalian itu bisa masuk dengan mudah tanpa hambatan. Kemudian akses kalian itu sesuai dengan bentuk regangan kavitas atau aksioma kalian. Ya. Kemudian orifisnya dapat terlihat dengan jelas. Kemudian dinding kamar pulpanya sudah halus. Kemudian ada toilet of cavity. Maksudnya apa sih toilet of cavity? Toilet of cavity itu maksudnya adalah memfasilitasi irigasi, ya. Selanjutnya adalah adanya retensi yang adekuat untuk tempatan sementara kalian. Nah, ketika kalian sudah selesai melakukan open access, ya, kalian bisa lanjutkan dengan penjajakan. Nah, penjajakan ini itu dilakukan dengan menggunakan file yang kecil, yaitu file nomor 8 atau file nomor 10 sampai sepanjang kerja. Kemudian selama kalian melakukan penjajakan, kalian gerakannya itu watch finding atau masuk 30 derajat masuk ke dalam saluran akar. Kemudian kalian gerakan 30 sampai 60 derajat searah jarum jam, kemudian dikembalikan ke arah berlawanan dari jarum jam. Ya, kemudian setelah itu kalian irigasi ya dengan NaOCl. Next. Yuk, lanjut. Tadi udah ya. Next, sudah. Nah, setelah selesai kalian bisa kita bisa lakukan preparasi kanal. Preparasi kanal tuh dibagi menjadi dua, ada crown down dan ada step back. Kalau crown down itu kita lakukan dari atas ke bawah, yaitu dari corona ke apikal. Sedangkan untuk step back itu kita lakukan dari apikal ke coronal. Next. Sorry back dulu sebelum ke sini. Untuk teknik crown down itu biasanya digunakan pro taper ya teman-teman ya, sedangkan untuk teknik step back adalah yang biasa digunakan dengan menggunakan key-file. Keuntungan dari teknik crown down itu sebenarnya adalah karena kalian sudah membuang di bagian coronalnya terlebih dahulu, otomatis nanti preparasi kalian di bagian apikal akan lebih mudah ya, karena bagian coronalnya sudah terbuka, sudah lebar, sehingga bagian debris-debris yang ada di bagian coronal itu tidak bisa masuk ke apikal ya, sehingga mencegah terjadinya ekstrusi debris ke apikal. Dan juga ini akan memudahkan irigasi kalian. Sedangkan untuk teknik step back, karena kita lakukan dari bawah ke atas, akan lebih susah, akan lebih memakan waktu. Namun karena kita lakukan incremental dari bawah ke atas, itu mencegah terjadinya leach ya, atau mencegah terjadinya perforasi. Next. Setelah sudah kalian lakukan preparasi, next. Setelah kalian sudah lakukan preparasi, selanjutnya adalah kita lakukan obturasi ya, filling and sealing. Tujuannya adalah untuk mengisi saluran akar yang telah dipreparasi dengan material pengisi dan juga dengan sealer. Tekniknya macam-macam nih teman-teman ya, just to know aja. Yang biasa paling sering dilakukan untuk di koas adalah single cone. Ini kalau misalnya kita pakainya yang pro taper atau lateral condensation. Ini kalau kita pakainya key-file. Next. Nah terakhir kesimpulannya, ketika kalian melakukan perawatan, diagnosis itu
tidak hanya dilakukan di awal aja atau sebelum perawatan aja. Tapi diagnosis itu harus kamu lakukan sebelum, saat, dan sesudah perawatan. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum adalah kita lakukan diagnosis untuk menentukan apa nih nanti tindakan yang akan kalian lakukan. Nah, ketika kalian sedang melakukan perawatannya, diagnosis kalian ini bisa berubah, teman-teman. Contoh, misalnya kita lihat ada kasus, oh ini sepertinya nekrosis pulpa nih kelihatannya. Kalian mau PSA. Kemudian pas kalian lagi PSA, loh kok pasiennya rasa sakit. Ternyata pasiennya masih nekrosis parsial. Diagnosis kalian pasti berubah kan ya. Nah, terakhirnya sesudah perawatan kalian ubah lagi. Berarti intinya kasus kalian adalah nekrosis parsial. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi diagnosis tidak hanya kalian lakukan di awal saja, tapi sepanjang kalian melakukan sepanjang kalian melakukan perawatan, kalian harus versatile, harus dapat merubah-rubah diagnosisnya sesuai dengan keadaan kasus kalian. Kira-kira gitu teman-teman. Dikembalikan lagi ke moderator. Wah, thank you banget dokter untuk materinya pada malam hari ini. Benar-benar insightful banget buat kita semua. Oke, di sini aku udah dapat beberapa question atau pertanyaan dari Uma Badis terkait materi hari ini. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, Dok. Oke, izin bertanya, Dok, bagaimana cara membedakan suara atau ketukan saat perkusi gigi yang karies dengan gigi tetangga atau kontralateral yang sehat? Sorry, boleh diulang? Oke, izin bertanya dok, bagaimana cara membedakan suara atau ketukan saat perkusi gigi yang karies dengan gigi atau kontralateral yang sehat? Oke, biasanya untuk perkusi kalian kalau untuk membandingkan karies atau lesi periapikal, kalian tidak mendengar suaranya ya teman-teman ya. Tapi kalian lihat pasiennya ini ada rasa sakit atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk mendengarkan suara mana yang beda, mana yang sehat, itu kalian biasanya lebih ke pada pasien-pasien yang ankilosis, teman-teman. Ya, jadi kalau untuk perkusi sendiri itu untuk melihat apakah ada lesi periapikal atau apakah tidak ada lesi periapikal. Tapi untuk yang mendengarkan suara itu kalian bisa compare pada gigi yang normal, lihat ya keadaan giginya normal, kemudian kalian ketok dengan gigi ankilosis. Kalau untuk yang gigi ankilosis itu suaranya nyaring, seperti ada metal bunyinya. Ya, beda dengan yang gigi normal. Kalau gigi normal karena dia pelindungnya itu ligamen periodontal ya, bagian sekeliling giginya itu ligamen periodontal, bunyinya tumpul dia, seperti kalian ketuk gini tumpul ya. Tidak nyaring bunyinya gitu. Tapi kalau untuk gigi normal dan gigi karies itu biasanya tidak ada beda teman-teman ya, gigi normal dan gigi karies tadi kan pertanyaan itu ya, gigi normal dan tidak ada karies itu tidak ada beda bunyinya, bedanya adalah bunyi pasiennya nanti. Kalau ada lesi periapikal itu pasiennya pasti rasa sakit, tapi kalau di gigi yang normal itu pasiennya tidak ada rasa sakit. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik dokter, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara membedakan hipersensitivitas dentin dengan pulpitis reversible? Terima kasih dokter. Oke, aku ulang ya, berarti tadi pertanyaannya reversible pulpitis sama hipersensitivitas dentin, gitu ya? Oke. Untuk hipersensitivitas dentin ini kita balik ke perio nih ya, singgung sedikit perio ya. Hipersensitivitas dentin itu tidak boleh ada karies sama sekali ya. Hipersensitivitas dentin itu kalian harus make sure tidak boleh ada karies, kemudian tidak boleh ada resesi dan tidak boleh ada afraksi ataupun abrasi ya. Jadi itu sangat beda ya, hipersensitivitas dentin itu sangat berbeda dengan reversible pulpitis. Untuk reversible pulpitis gambaran klinisnya pasti ada karies ya, tapi kariesnya itu belum terlalu dalam, biasanya hanya sampai ke dentin terbatas gitu ya. Jadi dari klinis aja sudah bisa dibedakan gitu kira-kira. Oke, makasih dokter. Iya. Untuk pertanyaan ketiga, dokter izin bertanya, untuk periodontitis apikalis persisten itu follow up-nya berapa lama setelah selesai dilakukan PSA?
sampai akhirnya bisa kita tegakkan diagnosis tersebut? Terima kasih, dokter. Oke, biasanya untuk yang persisten itu kita merujuknya pada pembentukan tulang ya teman-teman ya. Pembentukan tulang itu normalnya sekitar 4-6 minggu ya. Apabila masih ada lesi setelah 4-6 minggu, masih ada atau tidak berkurang gitu ya maksudnya ya. Kalau misalnya dia sudah berkurang kan berarti sebenarnya sudah ada pembentukan tulang, walaupun memang waktunya beda-beda kan tiap orang ya. Tapi jika lesi periapikalnya itu tidak berubah dan sejak kita mulai lakukan perawatan saluran akar, berarti kemungkinan besar terjadi resistensi tersebut. Gitu. Oke, dok. Saya lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara membedakan kondisi pulpitis irreversible asimptomatik saat pemeriksaan klinis? Apakah ada tes vitalitas khusus yang lebih direkomendasikan? Terima kasih, dokter. Sorry, boleh diulang? Sorry. Bagaimana membedakan kondisi pulpitis irreversible asimptomatik saat pemeriksaan klinis? Apakah ada tes vitalitas khusus yang lebih direkomendasikan? Oke, tes vitalitas yang paling sering kalian lakukan, yang paling disarankan adalah yang pertama tes thermal. Karena tes thermal selain murah dan mudah, itu akurat gitu ya, dan tidak membutuhkan banyak alat ya. Tes IPT itu biasanya kita membutuhkan alat khusus sehingga jarang digunakan ya, electric pulp tester tadi. Ya, kemudian untuk yang tes-tes lainnya seperti tes sondasi dan tes kavitas itu agak kurang konklusif ya, agak kurang mendukung lah ya. Jadi yang paling disarankan adalah tes thermal. Biasanya dengan tes thermal dingin yang paling sering digunakan ya. Tadi untuk satu lagi berarti beda dari gimana? Sorry, satu lagi tadi pertanyaannya yang di awal. Cara membedakan kondisi pulpitis irreversible asimptomatik saat pemeriksaan klinis, dok. Membedakan dia sama apa nih? Bandingkan antara apa sama apa? Tidak ada sih, dok. Di sini pertanyaannya cara membedakan saat pemeriksaan klinis aja. Oke, pulpitis irreversible asimptomatik ya berarti ya. Kalau kayak gitu kita bisa lihat dari gambaran klinis ya teman-teman ya. Biasanya untuk yang pulpitis irreversible ya, walaupun yang asimptomatik kan berarti kan pasiennya nggak ada gejala nih ya. Tapi biasanya itu gambaran klinisnya sudah besar kariesnya. Ya itu makanya kita bisa bedain. Kalau bedain ke nekrosis pulpa dan ke pulpitis reversible gitu ya. Kalau perbandingan pulpitis irreversible asimptomatik dengan pulpitis reversible adalah gini. Kalau pulpitis reversible berarti dia pasiennya kariesnya biasanya belum terlalu besar ya, dan pasiennya belum ada gejala seperti sakit spontan ya, itu bandinginnya. Tapi kalau yang untuk ke pulpitis irreversible asimptomatik itu biasanya pasiennya sudah ada gejala sakit spontan ya sebelum-sebelumnya, walaupun saat ini pasiennya sedang dalam keadaan tidak sakit. Nah, kalau mau bandingin dia ke nekrosis pulpa ya, baru kita lakukan pemeriksaan si vitalitas tadi gitu ya. Itu berarti ngebandingin ya, dia ke reversible dan dia ke nekrosis pulpa ya. Itu kan karena diagnosis bandingnya ke situ kira-kira. Oke, ada lagi? Oke, baik dokter. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan pulpitis dengan parsial nekrosis, dan saat tes vitalitas dari parsial nekrosis hasilnya positif atau tidak, bagaimana gitu, dok? Sorry, boleh diulang? Jadi pertanyaannya, gimana cara membedakan pulpitis dengan parsial nekrosis? Oke. Lalu saat tes vitalitas dari parsial nekrosis hasilnya positif atau negatif, dok? Oke, bedain yang parsial nekrosis sama yang pulpitis gitu ya. Kalau untuk yang parsial nekrosis itu biasanya ketika kalian lakukan tes vitalitasnya itu negatif atau dia sangat lemah. Ya, jadi beda banget pasti. Dan gambaran klinisnya pun pasti akan berbeda. Untuk yang nekrosis parsial itu kalian bisa lihat gambaran klinisnya itu biasanya kariesnya sudah besar atau sudah ada perubahan warna biasanya. Sedangkan untuk yang pulpitis keadaan mahkotanya masih normal atau maksudnya sudah ada kehilangannya tapi belum sebanyak yang nekrosis gitu. Oke, dok. Selanjutnya mungkin ada
karena masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan dari kolom chat, dari Aurin Unair, izin bertanya dok, apakah boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai degeneratif fibros? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Oke, degeneratif fibros ya. Kita balik ke gambar aja boleh mungkin? Mungkin dipersilakan kepada Mini. Oke. Yang tadi yang Kenapa? Loh, mana hilang? Hilang lagi dia. Oke, aku udah nih bisa. Next lagi, terus. Dok, mungkin slide yang mana dok? Yang itu, yang kotak-kotak. Kayak kelewatan kayaknya. Yang diagnosis, degeneratif fibros aja. Tadi kayak di awal-awal deh. Mungkin bisa naik lagi Mindy. Degeneratif fibros. Kayaknya kelewatan deh, saya. Turun lagi, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, next. Nah, dikit lagi, satu lagi. Lagi. Oh, oke, sip. Nah, kelewatan. Naik lagi Mindy. Oke dia, nah. Kelewatan. Turun lagi. Loh, hilang. Oke, aku jelasin aja kali ya. Jadi degeneratif fibros itu terjadi seiring pertumbuhan usia. Jadi biasanya degeneratif fibros itu terjadinya pada pasien-pasien yang usia tua. Nah, yang terjadi apa sih? Pada degeneratif fibros itu pulpanya itu berubah menjadi dari jaringan ikat, kan pulpa kan awalnya jaringan ikat ya, jaringan ikat yang halus ya, yang loose connective tissue, dan sehingga dia menjadi jaringan fibros ya, jadi dari jaringan ikat menjadi jaringan fibros. Nah, jaringan ikat fibros ini atau fibrosis ini, degenerasi fibrosis ini biasanya terjadi karena adanya respon dari iritasi sebelumnya. Jadi karena udah with age ya, seiring dengan usia, si pulpanya itu ada trauma, ada iritasi yang kecil ya iritasinya ya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kelainan periapikal atau nekrosisnya mati ataupun pulpanya mati, tapi dia berubah nih jaringannya dari jaringan ikat menjadi jaringan fibros ya. Biasanya yang paling besar, paling intens terjadinya itu ada bagian koronal. Seperti yang kalian bisa lihat teman-teman ya, di bagian koronalnya perubahannya lebih jelas dibandingkan pada bagian radikularnya atau bagian akarnya. Karena bagian koronalnya itu dia lebih lebih rawan gitu terhadap stimulus eksternal dibandingkan dengan yang bagian periapikal. Kalau degenerasi fibros ini karena dia terjadinya karena trauma atau iritasi yang kecil-kecil ya, kecil-kecil tapi terus-menerus, biasanya pasiennya tidak ada gejala, jadi tidak ada rasa sakit sama sekali gitu. Tapi ketika kalian mau lakukan pengangkatan, tampilannya berubah. Jadi sebenarnya degeneratif fibros ini tidak merubah perawatan kalian teman-teman gitu ya. Jadi masih sama aja sebenarnya gitu. Next, ada pertanyaan lainnya? Oke, dokter, makasih banyak untuk sama-sama. Dok. Kayaknya banyak banget nih antusias teman-teman terkait materi hari ini, cuman sangat disayangkan karena kita keterbatasan waktu. Jadi aku cukupkan dulu untuk sesi Q&A pada hari ini.
buat Uma Badis yang pertanyaannya belum dijawab, tenang aja, bisa banget langsung join private class-nya dan bisa bebas tanya apa aja yang masih dibingungin terkait materi-materi yang Uma Badis ingin ajukan. Oke, selanjutnya kita seperti biasa kalau